Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Divianti. Saya dari Program Studi Perdagangan Internasional dengan NPM 2523111041. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif sales forecast pada 10 perusahaan subsektor coklat yang terdata di Bursa Efek Indonesia. Kebetulan, karena ini untuk mencontohkan, saya akan mencontohkan 2 perusahaan terlebih dahulu, namun yang saya upload di Google Drive, saya sudah mengupload 10 perusahaan. Nah, caranya adalah kita harus mengetahui dulu, kan ini analisis komparatif ya, yang dimana bentuknya kita tuh untuk memprediksi penghasilan kita di tahun selanjutnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu subtotalnya. Nah, nanti ada tulisan subtotal di sini, diklik aja. Diklik nanti angka 1, terus titik koma, terus di yang 2022 ini kita blok sampai 2024. Terus selanjutnya di enter, segini hasilnya. Lakukan hal yang sama di perusahaan selanjutnya, yaitu saya ambil di TEK, sama dengan subtotal, angka 1, titik koma, di drag juga untuk bagian, maaf terlalu bersemangat sepertinya saya upload salah, maaf. Ini sekian. Oke, selanjutnya kita akan memprediksi ya. Untuk memprediksi caranya gimana? Caranya adalah kita blok dulu dari perusahaan pokok yang ini sampai ke tahun 2024 saja. Terus ditaruh di bawah sini. Selanjutnya ini di fase spesial. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita kan akan mencari tahu, sebelum kita cari tahu berapa totalnya, kita harus cari tahu dulu forecast-nya. Low guest. Logisnya gampang, kalian tinggal blok lagi aja, terus di enter. Nah, ini memang ada dua, namun yang di sebelah kanan tidak perlu dihiraukan, jadi kita hanya pakai di yang di sebelah kiri saja. Terus selanjutnya kita harus cari tahu dulu juga totalnya gimana sih. Untuk mencari tahu angka yang pastinya adalah kita kali dulu, teman-teman. Kita kali, rumusnya adalah ini, dikali yang di tahun 2024 ini, terus kali buka, angka ini, angka 1, terus dikali ini. Oke, ini hasilnya. Kalau kalian mau angkanya mau dua angka di belakang koma, tinggal dikasih di yang ini, increase decimal. Kalian bisa dikurangin ataupun ditambahin komanya. Kalau saya kebetulan mau ditambahin jadi gini. Sebetulnya sama saja, namun agar lebih mudah gitu nanti dibacanya. Terus di copy, jangan lupa supaya tidak lupa nanti langsung ditaruh di sini aja. Oke, jangan lupa di paste spesial lagi. Oke, sudah sama kan? Nah, selanjutnya kita cari juga untuk di tahun 2026. Caranya sama saja. Kita copy dulu, terus di paste di sini. Lanjut, karena di sini kita sudah menemukan total dari yang tahun kemarin, tahun 2025 ya, kita pakai, taruh di bawahnya. Oke. Kalau seperti ini nggak perlu panik, pakai paste spesial lagi aja. Oke. Selanjutnya kita cari lagi logisnya teman-teman, karena untuk mengetahuinya. Selanjutnya logis, di drag lagi aja, di drag lagi sampai, nah, enter. Nah, sama kan hasilnya?
bakalan ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Seperti biasa, yang sebelah kiri tidak perlu dihiraukan, kita langsung pakai yang di sebelah kanan saja. Sekarang kita cari lagi hasil perkaliannya adalah maaf, jadi itu di tahun kemarin dikali dengan lewat kurung buka angka 1 jangan lupa, terus kali lagi dikali dengan total yang tadi. Jadinya accept this correction, di accept aja. Oke, ini adalah totalnya untuk tahun 2026. Kemudian di copy, jangan lupa ditaruh di sini di kolom 2026 di bagian atas. Oke, jangan lupa paste spesialnya teman-teman supaya tidak pusing ya. Oke, ini. Nah, kemudian kita kan juga ingin tahu bagaimana kita menentukan groundnya teman-teman. Cara menentukan ground itu sangat mudah, sama dengan tahun sekarang. Kalau kayak gini nggak apa-apa, tulis manual aja karena kita masih bisa baca ya, itu di B nomor 5 berarti. Terus dibagi, maaf, dibagi dengan tahun sebelumnya, kayak dikurangi 1. Enter. Karena ini value, ini tidak perlu ya teman-teman. Ini tidak perlu. Maaf. Ini tidak perlu, dan yang atas juga tidak perlu. Oke, ini kan kita hasilnya kayak gini ya, karena kita mau menentukan berapa persen, jadi kita tentu pakai persenan. Nah, persenannya kita bisa buat kayak semisal mau berapa angka di belakang koma. Jadi, persenannya coba. Maaf ya teman-teman, laptopnya lagi ngelek-ngelek tipis, jadi kita pelan-pelan aja. Yang penting berhasil. Oke, kita bikin manual aja satu-satu karena sebenarnya tidak sesusah itu, cuman emang karena laptopnya aja yang lagi ngelek, jadi kita perlu lebih sabar aja. Oke, dispatch. Lakukan hal yang sama ya teman-teman kayak yang tadi, jadi kita sama dengan B5, B-nya harus kapital ya, B5 dikali dengan tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya terus dikurangi 1. Bentar. Tadi kita cuma ini ya. Jadi kita betul dulu ini aja. Enter. Kita bisa bikin jadi gini. Kita paham tadi. Terus di sini ada persen. Kita ubah jadi persen. Itu teman-teman caranya. Ini juga bisa dibuat juga langsung jadi persen. Ini tidak perlu ya karena ini cuma totalan di awal. Oke. Nah ini karena ini kita belum pakai persen, jadi kita ubah dulu ke persen ya teman-teman. Sorry, salah pencet kolom. Persen kita. Oke. Ini karena ini ada value, ini kita hapus aja nggak apa-apa. Oke. Yang pertama kita sudah selesai, sudah ketemu berapa jumlahnya. Lalu kita cari yang di tag. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Kita drag dulu. Oke, kita drag sampai tahun 2012 saja. Terus ditaruh di sini. Oke, jangan lupa di paste spesial. Oke, salah. Oke. Bisa kita terus jangan lupa paste spesial kita aktifkan dulu teman-teman. Supaya lebih mudah kita menghitungnya nanti. Caranya kita lakukan hal yang sama. Kita cari dulu log base-nya berapa. Log base. Ini log base tinggal di drag. Kita udah ketemu, terus mencari juga hasil dari perkalian untuk menentukan jumlahnya. Kita pakai yang sini, berarti dikali dengan kurung buka, terus masukin angka 1 dulu, angka 1, terus dikali lagi, masukin ini hasil yang tadi, dijumlahkan. Yes, langsung aja nggak apa-apa. Oke, kalau kayak gini berarti salah ya teman-teman, jadi kita bisa ulang lagi aja nggak apa-apa, bisa paling. Jadi ini caranya kita sama aja, sama dengan tahun ini dikali dengan angka 1, terus dikali lagi, masukin total yang awal. Harusnya ini benar. Nah, itu kan. Karena ini sudah betul, jangan lupa kita tanda ini teman-teman, karena supaya kita tidak pusing menentukan jumlah yang sudah kita temukan nanti. Jadi biar nanti langsung ketemu gitu. Oke.
kita sudah tentukan untuk 2025. Sekarang kita tentukan 2026. Caranya sama, kita blok aja dulu, kita blok dulu aja. Kita coba ya, jadi kita jangan sampai kehilangan momen seperti di sini tuh. Oke, fase spesial dan forget. Then kita sudah tentukan ininya. Tadi kan kita sudah menemukan totalan di awal untuk 2025, tinggal kita masukkan lagi aja, copy, terus taruh di sini di bawahnya. Oke, jangan lupa di fase spesial karena untuk mempermudah ya teman-teman. Jadi biar kita nggak pusing, terus cari juga logisnya. Oke, logisnya ada di sampai sini. Nah, kita sudah menemukan ini, karena ini mau diubah, jangan ke persen juga bisa kok. Jadi kom aja. Biar nggak pusing nanti, kenapa ada persen di situ juga kita tentuin berapa totalan perkaliannya. Tahun kemarin berarti yang ini dikali dengan terus masukin totalan yang tadi teman-teman. Sebelum itu masukin angka 1, jangan lupa, terus masukin juga totalan yang tadi. Oke, sudah. Terus oke, kita sudah nemuin ini, tinggal kita sudah kita copy terus taruh di sini. Kita proses spesial teman-teman, terus masukin lagi juga, jangan lupa tadi supaya biar nggak lupa harus cepat aja teman-teman. Kita masukin juga yang tadi. Nah, kita cari grafnya lagi, cari grafnya tapi sama tahun sekarang. Tadi ini bagi D5 dibagi, sorry, kita bilang karena ada yang rambut kayaknya. Nah, ini karena kayaknya kegedean deh, jadi kita bisa kurangin aja berapa angka di belakang nama, jadi biar kita nggak susah buat hitungnya nanti. Oke, jadi nanti biar kita gampang hitungnya. Sekarang caranya kita cari sama lagi teman-teman, sama dengan tahun sekarang. Tahun yang akan kita cari berarti 25 dikali dengan tahun atasnya, tahun sebelumnya berarti, terus dikurangi 1 value. Oke, kalau udah kayak gini tinggal diubah aja ke persen gitu. Kalau udah ngeliat laptopnya lagi agak panas, jadi kita perlu sedikit lebih hati-hati. Oke, terus ini nggak perlu ya, jadi kita hapus aja. Kalau ini kita perlu, jadi kita ubah ke persen. Terus ini juga kita perlu untuk ke persen. Oke, nah ini kan sudah ya, sudah selesai. Nah, kita juga harus kita mau ubah juga, jadi ada apa namanya itu, kayak diagramnya. Gimana cara bikin diagramnya? Ini sebenarnya gampang, tinggal kita blok dulu aja ini bagian si perusahaan ini, bloknya copy, terus kita bikinnya di sini aja teman-teman. Nah, ini sebenarnya ini bisa, tapi karena ini kita di control special ini. Oke, nah kita karena kita nggak perlu bloknya, kita hapus. Berapa kita hapus? Nah, ini bitnya. Ini copy dulu, terus ke sebelah sini biar nggak makan tempat ini. Terus yang ini kita hapus aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya gimana? Kita nggak perlu pakai tahun, sebelum kita hapus. Terus kita copy dulu. Kita copy dulu semuanya. Oke, terus di insert kita akan ini, kita pakai yang ini. Terus pakai di belakang. Nah,
Sebenarnya kayak gini aja sih, cuman kalian bisa otak-atik sendiri kalau misalnya di banyak perusahaannya lagi, soalnya kan ini cuma contoh ya. Terus juga kita sudah nemuin semuanya. Jadi ini adalah analisis komparatif sales forecast pada 10 perusahaan super coklat yang terdata di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.